Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan insyaallah keadaan sehat walafiat tentunya. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua para pendengar dan pemirsa diberikan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Kiai Haji Hilmi Wafa atau Gus Hilmi. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus, sehat Ji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian hadis. Kitab yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu Kitab Bulughul Maram. Insyaallah tema yang akan dibahas pada sore kali ini yaitu masih di bab tentang majid-majid, hadis yang ke-204. Nah, untuk itu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja kontak di acara program kajian sore kali ini di 024 6746 352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Gus Hilmi Wafa. Waktu dipersilakan, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjidi. Al-hadithu muttafaqun alaih. Wa anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, qalat, beliau berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturu, menutupi akun, yasturuni, menutupi aku ya. Ini dalam penjelasan beberapa riwayat menggunakan rida atau menggunakan serban dari Rasulullah SAW. Wa ana anduru ilal habasyati, dan aku melihat orang-orang Habasyah, yal'abuna, mereka bermain fil masjidi, di masjid. Nah, jadi di sini menunjukkan ya, yang pertama adalah husnu khalqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang pertama ma'a ahlihi, dengan keluarganya, yaitu istrinya Sayyidah Aisyah.
yang mana beliau memperhatikan bahwa Sayyidah Aisyah itu ingin melihat orang-orang yang sedang bermain-main di masjid. Lalu kemudian Rasulullah mengizinkan, tetapi dengan cara menutupinya dengan rida atau dengan serbannya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan pribadi yang kaku, tetapi beliau memberi peluang kepada istrinya, ya, untuk kemudian bisa menikmati apa yang disukainya, tetapi dengan batas-batas syariat yang tidak dilanggar, kan itu. Kemudian yang kedua, juga di situ Rasulullah membiarkan orang-orang Habasyah ini bermain-main di masjid. Nah, meskipun kata fil masjid ini fi itu kan kalau makna asalnya berarti di dalam masjid. Nah, tetapi sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini itu mengatakan bahwa ini orang-orang Habasyah yang bermain-main ini, yang sedang melakukan permainan, ini permainannya adalah main ini latihan perang, ya, latihan perang-perangan gitu. Ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini di luar masjid, bukan di dalam masjidnya, meskipun masih di lingkungan masjid, dalam arti di halaman masjid, bukan di dalam tempat sholat. Ya. Tetapi dalam riwayat beberapa ulama yang menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa itu memang di dalam masjid. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada hadis lain yang juga menjelaskan tentang ini, yaitu bahwa Sayyidina Umar itu kurang suka dengan orang-orang yang sedang bermain di masjid itu. Maka kemudian Sayyidina Umar itu ingin menegur, membubarkan orang-orang tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan da'hum, biarkan mereka itu, ya, li'annahu yaumu aidin wa sururin, ya. Biarkan mereka karena pada hari itu sedang hari raya. Ya, sehingga hari ketika orang-orang itu bersenang-senang. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa permainan yang mereka lakukan itu adalah bagian dari kemaslahatan umat. Yaitu apa? Mereka berlatih perang. Yang itu juga bagian dari kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Sehingga selama itu dilakukan pada saat yang tepat, dalam arti waktu itu kan pada saat hari raya, sehingga memang pada momentum tertentu, tidak kemudian setiap saat gitu. Kebiasaan ya. Atau yang kedua, pada waktu yang tidak mengganggu kegiatan sholat tentunya, kan itu. Nah, sehingga di sini kemudian para ulama mengkiaskan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam masjid. Misalnya ada kegiatan sholawatan, atau ada kegiatan tablik akbar misalnya, yang dilakukan di dalam masjid. Tentu ini dengan kegiatan yang besar seperti itu, kalau itu dilakukan pada saat jam sholat, tentu pasti akan mengganggu orang yang sholat. Tetapi di sini kan itu tidak dilakukan setiap hari, hanya pada momentum-momentum tertentu. Yang kedua, di situ ada kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan utama dari masjid, yaitu sholat, zikir, dan lain sebagainya. Yang memang di dalam masjid itu yang utama, yang dibuat suasananya adalah suasana kekhusyuan gitu. Tetapi pada saat-saat tertentu itu dibolehkan, karena memang ada hal lain yang
dikejar, yaitu kemaslahatan dari umat tersebut. Nah, jadi sehingga di sini para ulama yang mengatakan bahwa itu memang betul di dalam masjid, bukan di halaman ya, bukan di luar masjid, itu dalam batas-batas seperti itu tadi, bahwa satu itu kegiatan yang memiliki makna kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat. Kemudian yang kedua, kegiatan tersebut berada pada momentum tertentu, ya, tidak setiap saat. Kemudian yang kedua, momentum tertentu berarti kadang-kadang kan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengganggu waktu yang memang biasanya orang sedang melakukan ibadah khususnya sholat. Nah, jadi ini yang terkait dengan akhlak dari Rasulullah SAW, baik kepada istrinya, juga kepada orang-orang Habasyah tadi yang sedang bersenang-senang karena hari raya kan itu, dan permainannya pun adalah permainan yang bermanfaat. Ya. Nah, jadi di sini juga menunjukkan bahwa boleh bagi kita untuk melihat melihat permainan yang mubah, ya, minimal yang mubah, yang tidak haram itu. Ya, ada orang bermain-main atau pertunjukan atau yang itu tidak mengandung unsur keharaman, maka itu dibolehkan. Ya. Kemudian juga bahwa permainan dari orang-orang Habasyah ini adalah melatih, ya, latihan perang tadi. Iya. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa masjid itu juga memiliki fungsi-fungsi strategis, ya, bagi kemaslahatan umat, ya. Sehingga misalnya digunakan tadi untuk rapat atau untuk kegiatan tablik akbar atau kegiatan-kegiatan lain yang selama itu bermanfaat untuk umat, kemaslahatan umat, tidak ada keharaman di situ, tidak mengganggu kegiatan utama yaitu ibadah sholat, tidak dilakukan pada waktu-waktu yang mendekati waktu sholat atau pada saat waktu sholat, dan juga itu tidak dilakukan setiap saat, ya, pada momentum tertentu, maka itu tidak ada masalah, dan itu juga menjadi bagian dari fungsi masjid. Kalau misalnya tadi yang pendapat mengatakan di halaman masjid, tentu tidak ada masalah sama sekali. Betul. Ya, tidak perlu dibahas lebih lanjut karena kalau di halaman masjid otomatis tidak ada larangan untuk melakukan hal-hal yang mubah. Betul. Tapi ini kaitannya kan ketika itu dimaknai di dalam masjid. Iya. Ya, mungkin itu dari penjelasan para ulama terkait dengan hadis yang kita baca pada pertemuan kita kali ini. Baik, terima kasih Gus, penjelasan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa kita paham apa yang disampaikan oleh Gus Hilmi tadi. Silakan para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, ya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung telepon saja di 024 6746 352. Oke Gus, sebelum ada pertanyaan dari para pendengar dan kita tunggu dari para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, kita bincang-bincang berdialog sekitar hadis yang tadi disampaikan oleh Gus Hilmi tadi. Mungkin saya akan mengawali sambil menunggu dari para pendengar dan pemirsa. Sejauh ini memang kalau kita lihat di masjid-masjid atau di musola itu, karena kita tidak zaman perang ya Gus, mungkin yang di sini adalah latihan untuk takbiran. Nah, latihan untuk takbir biasanya kan pas hari raya tertentu, hari raya Idul Fitri kan sebelum ada takbir mursal gitu kan, biasanya kan latihan dulu di dalam masjid gitu. Nah, itu diperbolehkan atau tidak, Gus? Iya.
Jadi tadi kegiatan-kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi umat itu bisa saja dilakukan di dalam masjid. Ya. Ya, yang dilarang adalah kegiatan yang bersifat keuntungan duniawi dan itu bersifat pribadi. Oke. Meskipun kalau sesuatu yang mubah itu ya boleh-boleh saja. Misalnya kita berbincang-bincang dengan orang lain kan gitu kan. Kita ngobrol, bahkan nanti di hadis berikutnya itu kita tidur di masjid pun itu boleh. Karena apa? Karena itu orientasinya bukan keuntungan duniawi. Beda dengan ketika orang itu berjualan di dalam masjid. Selain ilat yang berikutnya adalah apakah kegiatan tersebut mengganggu atau tidak di dalam aktivitas utama masjid, yaitu terkait dengan situasi yang khusyuk. Betul. Khususnya di waktu-waktu yang memang mendekati waktu sholat atau pada saat waktu sholat gitu. Sehingga kalau di luar waktu itu, apalagi waktu yang panjang, misalnya antara subuh dengan duhur itu kan waktu yang panjang. Bahkan kebanyakan masjid malah tutup pada saat itu ya. Nah, jadi kalau itu diisi dengan kegiatan lain yang itu bermanfaat demi kemaslahatan umat, itu tidak ada masalah, karena dulu Rasulullah pun juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifat kemaslahatan ya, yang bernilai pahala ya, bernilai ibadah, meskipun itu ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang terkait dengan kegiatan sosial, kegiatan yang strategis bagi umat. Selama itu tidak mengganggu, maka itu boleh-boleh saja. Oke, baik, berarti intinya adalah boleh saja Gus ya. Yang jelas latihan tersebut dalam artian mungkin ya karena untuk kebersamaan lingkungan, kebersamaan umat agar memeriahkan kemenangan hari besar atau Idul Fitri, hari raya kemenangan Islam itu. Oke, sambil menunggu lagi Gus, zaman sekarang memang tidak ada permainan seorang orang tua atau orang laki-laki yang sudah bersuami bermain di dalam masjid, tidak ada. Bahkan sekarang bukan zamannya perang. Lah ini yang menjadi pertanyaan adalah anak-anak ini, Gus. Anak-anak kadang itu kan bermain di dalam masjid, kadang waktu sholat bermain di dalam masjid. Bahkan kadang orang yang sholat itu terganggu atas permainan tersebut. Sikap kita atau sikap orang jamaah ketika melihat anak-anak itu bermain, walaupun usianya itu ya mereka juga sudah mumazis, tapi belum balik gitu. Sikap kita, apa yang harus kita lakukan itu, Gus? Iya. Jadi karena anak ini ada yang tanggung jawab, yaitu orang tuanya. Orang tua, ya. Dan tentunya orang tua ini harus membimbing anaknya dan menjaga anaknya supaya tidak membuat kegaduhan di dalam masjid. Jadi ini kan dua sisi sebenarnya. Di satu sisi ada larangan untuk berbuat gaduh di masjid. Ya. Ada larangan untuk menjaga kesucian masjid, yang terkadang anak-anak itu tidak ngerti tentang tidak terkontrol terkait dengan menjaga kesucian masjid. Ya, betul. Nah, jadi bukan hanya kegaduhan saja, tetapi kesucian masjid itu juga harus dijaga, dan anak-anak biasanya tidak memperhatikan itu. Iya, betul. Ya. Tetapi di sisi lain itu satu ya, sehingga ada pencegahan bagi anak-anak yang memang membuat gaduh dan berpotensi untuk membuat najis di dalam masjid, maka itu harus dicegah. Nah, tetapi di satu sisi ada unsur mendidik anak untuk mengenalkan anak menuju ke masjid. Iya. Nah, maka ini dua hal ini harus dikompromikan. Ya. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Satu, bahwa yang dibawa ke masjid ini adalah anak-anak yang sudah tamyiz tadi. Yang sudah ngerti kalau diomongi, dinasihati, diatur itu sudah bisa. Jangan anak yang belum tamyiz, yang masih terlalu kecil, sehingga dia tidak
tidak bisa diatur sehingga dia membuat kegaduhan, atau dia tidak bisa dijaga kenajisannya, ya masih suka ngompol dan lain sebagainya. Nah, ini jangan dibawa ke masjid dulu. Dan dia kalau toh dibawa ke masjid juga unsur pendidikannya belum masuk. Betul. Ya, karena memang belum tamyiz. Dia belum paham apa itu masjid, apa itu lapangan, apa itu belum terlalu memahami itu. Nah, sehingga ketika mau mengajak anak ke masjid, ya ini adalah anak yang sudah minimal sudah mumayyiz, ya, yang dia itu sudah ngerti ketika dikasih aturan gitu, ya. Kemudian dia juga tidak membawa najis, sudah tidak ngompol kan itu kan. Ya, betul. Dia bisa membersihkan diri kan itu, ya. Nah, bisa cuci kaki, bisa ketika mau masuk ke dalam masjid misalnya. Nah, kemudian juga bisa diatur. Yang kedua, orang tuanya juga harus menjaga. Betul. Ya, harus menjaga. Jangan kemudian anaknya ke masjid, orang tuanya di rumah tidur. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka harusnya ke masjid itu didampingi oleh orang tua. Ya, didampingi oleh orang tua. Karena memang anak itu belum berkewajiban. Yang wajib kan yang seharusnya, ya maksud saya, yang seharusnya datang ke masjid itu orang tuanya kan itu, yang sudah dewasa. Nah, maka anak ini sebenarnya tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, ya, untuk dia melakukan sholat bahkan kan itu. Nah, maka kalau memang unsurnya adalah unsur pendidikan, ya, itu tadi dia harus ada pendampingnya, ya, harus didampingi oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya akan mengatur anak tersebut, ya, memastikan bahwa tidak ada kegaduhan, memastikan bahwa tidak ada kegaduhan dan tidak ada potensi-potensi yang membuat najis di dalam masjid. Ya, meskipun namanya anak-anak main-main itu ya hal-hal yang masih bisa kita maklumi lah, kita tolerir. Iya, betul. Makanya untuk yang Habasyah ini sebenarnya juga sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa ini dikecualikan Habasyah ini dibanding yang lain. Kenapa? Karena orang Habasyah ini adalah para budak, ya, saat itu, ya, yang tentunya punya hukum yang berbeda dengan orang yang biasa. Orang merdeka gitu, orang normal kan itu. Nah, karena mereka budak, sehingga apa yang dimaklumi, ya, atau apa yang ditolerir atau apa yang rukhsah kepada budak itu belum tentu menjadi keringanan atau toleransi bagi orang yang merdeka kan itu. Iya, betul. Nah, begitu juga ini antara orang dewasa dengan anak-anak. Iya, jadi kalau orang dewasa kok buat gaduh, lah ini kebangetan kan itu. Tapi kalau anak-anak ini tentu anak-anaknya masih bisa ditolerir. Cuman kegaduhan itu harus dicegah, ya. Melalui orang dewasanya. Jadi yang disalahkan adalah bukan anaknya, tetapi yang membawa anak orang itu. tuanya, ya. Walaupun orang tuanya nggak bawa, karena orang tuanya mungkin malah di rumah, anaknya yang berangkat ke masjid. Nah, ini kan kebalik, ya. Jadi orang tua harus tanggung jawab. Iya. Baik, Gus. Ini sudah ada pertanyaan dari pendengar ini, Gus. Dari Bu Zuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, bagaimana cara sikap kita ketika kita melihat ibu-ibu jamaah yang sedang latihan rebana, dan di situ setelah latihan ada senda gurau atau ketawa-ketawa. Bolehkah latihan rebana di dalam masjid dan bersenda gurau di dalam masjid? Terima kasih. Ya, jadi kalau latihan rebananya itu kan tadi selama itu adalah kegiatan yang bermanfaat, ada mengandung kemaslahatan bagi umat, bagi masyarakat, bagi agama, itu tidak masalah selama itu tidak mengganggu, ya, tidak berada pada waktu-waktu yang memang digunakan untuk sholat kan itu. Nah, tetapi memang untuk yang senda gurau yang tidak
pantas atau tidak pas, itu tentu ya itu yang dilarang kan itu. Jadi sendaguronya itu ya. Jadi ya kalau memang melihat seperti itu ya bisa diingatkan ya. Mohon untuk tidak terlalu bersendaguro. Kalau berbincang-bincang tidak masalah ya. Berbincang-bincang pun tentu menggunakan adab ya, menggunakan etika yang ada ya. Hal-hal yang mubah yang bisa dilakukan atau yang boleh dilakukan di dalam masjid itu tentu menggunakan etika dan juga tentu tidak menimbulkan madorot. Ya, misalnya tadi orang tidur di masjid misalnya, di beberapa masjid kan dilarang. Kenapa dilarang? Ya karena dikhawatirkan akan menimbulkan kotor kan gitu. Ya masjidnya jadi bau orang tidur, kemudian dia mungkin ada air liur ketika tidur itu yang menetes di masjid sehingga menimbulkan najis dan kemudian akhirnya dilarang. Tetapi sebenarnya hukum asalnya itu boleh sebenarnya. Selama hal-hal itu tidak terjadi, ya tidak menimbulkan madorot tadi. Betul. Nah, sebenarnya jadi hukum asalnya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalau kemudian itu jadi aturan dari takmir, yaitu aturan bukan hukum kan gitu ya. Kalau hukum ya boleh, tapi itu tadi catatannya tidak menimbulkan madorot, seperti misalnya tadi ada air liur yang menetes sehingga kemudian mengotori dan menimbulkan najis dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan berbincang-bincang di masjid itu boleh-boleh saja. Bahkan untuk berbincang-bincang yang mubah itu boleh ya. Selama itu tadi tidak mengganggu ya, bincang-bincangnya juga memakai tata krama, adab, sopan santun yang baik. Ya, tapi kalau rame-rame ketawa-ketawa untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu ya akhirnya yang asalnya mubah bisa menjadi dilarang, bisa menjadi tidak boleh karena ada faktor lain yaitu mengganggu tadi. Ya. Baik Gus, alhamdulillah tadi penjelasan. Terima kasih ya Bu Zuli sudah bertanya di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan Bu Zuli diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah dijawab oleh guru kita Gus Ilmi. Itu tadi jawabannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bu Zuli. Ini ada lagi Gus ini dari Bu Siti Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika melihat anak yang sudah baligh sedang bermain-main di dalam masjid? Apakah harus mengusir dengan suara keras atau seperti apa? Tapi mohon maaf Gus, jangan dijawab dulu, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak,
Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih bersama dengan saya Faiz dengan narasumber kita, guru kita beliau Gus Hilmi Wafa. Silakan para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ya di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais atau kontaknya Radio Dais di 0246746352. Oke Gus, tadi ada pertanyaan dari Bu Zuli tadi ya. Bagaimana sikap kita terhadap apabila melihat seorang anak-anak yang sudah balik bermain-main di dalam masjid, apakah harus sikap kita harus marah tadi ya, atau dengan mengusir dengan suara yang keras itu tadi? Itu gimana Gus sikapnya? Iya, jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak pas, itu kan kewajiban kita menasihati, kan itu ya. Jadi menasihati supaya itu menjadi lebih baik kan itu. Nah, jadi kalau melihat kemungkaran itu satu hati kita ingkar terhadap itu kan itu kan. Kemudian yang kedua fabilisa nih dengan lisan kita menasehatinya dengan lisan. Kalau tidak mempan lagi ya fabiyadih dengan tangan, maksudnya dengan tangan ya dengan aturan yang ada bisa dilaporkan ke pihak keamanan ya, sehingga kemudian ada tindakan-tindakan yang lebih ketat kan itu ya. Nah, masalah kemudian diusir oleh pihak keamanan tidak masalah karena memang pihak keamanan itu punya kewenangan kan itu. Dan bertugasnya seperti kalau itu memang ya. Itu apalagi kalau itu memang membahayakan punya potensi untuk ancaman bagi masjid maupun jamaah yang lain, maka itu bahkan bisa ditangkap, bahkan bisa diproses hukum dan lain sebagainya. Ya itu yang fabiyadih kan itu. Jadi aparat yang punya kekuatan hukum ya, punya kekuasaan ya, di situ takmir atau satpam atau itu bisa bertindak kan itu. Nah, bagi kita bisa menasihatinya dengan lisan kita, menasihati dengan baik kan gitu. Jadi bukan berarti kemudian ini orang ke masjid kok diusir, orang ke masjid kok ditangkap. Ya kalau ke masjidnya bener ya nggak bakal ditangkap. Kalau ke masjid kok malah bikin rusuh, bikin bahaya, bikin mengancam orang lain ya pasti dimanapun ya itu pasti bisa diproses kan atau dilakukan tindakan-tindakan yang lebih ketat kan itu. Jadi intinya ya kita nasihati ya sesuatu itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitasnya. Kalau cukup dinasihati ya tidak perlu ditangkap kan gitu. Kalau cukup dinasihati nggak perlu diusir kan gitu kan. Nah, kalau diomongi kok sudah bisa selesai ya tidak perlu ada tindakan yang lebih keras kan gitu. Oke Gus, ini nyambung tadi dari pertanyaan Bu Juli tadi. Hampir sama pertanyaan, cuman ini agak sifatnya lebih khusus. Pada waktu sholat Jumat biasanya itu anak-anak itu ya memang ya mereka sudah balik sebenarnya. Kadang kita nasihati kembali lagi seperti itu. Kita nasihati kembali lagi seperti itu. Apakah harus dengan cara suara dengan keras, misal diam? Nah, habis itu mereka akhirnya diam gitu loh. Nah, apakah dengan suara yang keras itu kita boleh atau tidak gitu loh? Dan akhirnya malah diam gitu loh. Makanya tadi kan bahwa kalau anak-anak yang datang ke masjid itu harus ada pendampingnya, harus ada penanggung jawabnya, yaitu orang tuanya. Makanya perlu dididik di sini adalah orang tuanya. Betul. Ya, orang tuanya terlebih dahulu supaya jangan sampai anak itu datang
tanpa pengawasan dari orang tua. Iya. Nah, memang kalau sholat Jumat itu ada tindakan-tindakan yang berbeda dengan di luar sholat Jumat. Iya. Khususnya ketika khutbah. Ya, ketika khutbah itu kita kan ketika memperingatkan itu bahkan ketika kita ngomong ansit gitu, diam kamu, itu maka kita fakot lagot, engkau justru telah melakukan lago di dalam khutbah itu, ya, melakukan sesuatu yang tidak layak di dalam khutbah kan itu, atau tidak mendengarkan khutbah, tapi engkau bermain-main dalam khutbah itu. Maka ketika memperingatkan orang lain ketika saat khutbah itu dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Nah, tentu memang kalau dengan isyarat ini nggak mempan kan gitu kan. Makanya tadi ini harus harus dididik dari awal, ya, melalui orang tuanya. Iya, betul. Ya, sehingga anak-anak ini memang tidak boleh dia melakukan hal-hal yang mengganggu di dalam masjid. Iya. Maka ketika memang terpaksa harus diusir, ya, maka dari pihak keamanan itu sebelum masuk masjid itu sudah dianu dulu orang-orang yang memang berpotensi untuk melakukan kegaduhan kan itu. Betul. Ya. Atau sebelum sholat, sebelum khutbah sudah diumumkan terlebih dahulu, ya. Nah, kan sudah kelihatan tuh kalau memang dari awal datang itu sudah mulai rame-rame lah, ini harus sudah ada tindakan sebelum pelaksanaan khutbah. Ini yang membedakan dengan pada waktu yang lain, ya. Kalau pada waktu yang lain ya bebas saja, tinggal diperingatkan begitu. Tapi kalau khutbah kita mau ngomong saja, malah kita yang dianggap lago, ya. Dianggap main-main dalam khutbah kan itu. Maka ya kita menggunakan isyarat kan itu. Nah, maka caranya ya sebelum pelaksanaan khutbah itu harus dikondisikan terlebih dahulu. Dan kalau semisal kita tidak bisa melaksanakan itu tadi, semisal tidak bisa memberikan ketenangan, kita diam, apakah kita juga Gus? Kalau kita diam, semisal ada orang anak-anak yang tadi sudah balik lah, dia gurik terus, tapi kita diam. Ya memang kita tidak bersuara, kita diam, ya, tapi menggunakan isyarat. Dan tidak menggunakan isyarat, semisal membiarkan dia karena dia fokus pada pendengaran tadi, sedang berkhutbah tadi. Berkhutbah. Jadi memang ketika khutbah ini ada kondisi khusus kan itu, yang berbeda dengan lainnya, sehingga memang kita disuruh untuk mendengarkan khutbah, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang lain di lingkungan. Betul. Jadi misalnya masjid yang ada di pinggir jalan, tentu di situ ada suara bising, suara orang klakson mobil dan lain sebagainya. Ini jangan sampai kemudian ini mempengaruhi kekhusyukan kita di dalam mendengarkan khutbah. Betul. Baik Gus, terima kasih alhamdulillah atas waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat untuk kita semua. Mohon maaf Gus untuk minta doanya Gus kajian sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Amin. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun ada berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.